Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian edisi Kamis bersama saya Guru Injil Mauri. Nah, saudara, kita akan bersama-sama melanjutkan dalam topik komunitas yang penuh pengharapan. Nah, saudara, ada dua hal yang akan disampaikan hari ini adalah pengharapan dalam aksi, dalam perbuatan kita yang nyata, kemudian pengharapan dalam perkataan kita. Nah, saudara, barusan kita merayakan Paskah. Saya sungguh menikmati pembelajaran lewat tokoh Petrus. Ia diceritakan sebagai wounded healer, penyembuh yang terluka. Itu yang paling saya hayati sekali. Nah, Petrus dipakai Tuhan untuk menjadi pribadi yang bisa memulihkan sahabat-sahabatnya dan juga melayani, yang memimpin gereja, yang mengarahkan gereja. Meskipun ia sendiri tetap bergumul dengan kelemahan dan kejatuhannya. Nah, saudara, kita diperintahkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang taat. Bukan pribadi yang selalu sempurna, selalu kelihatan baik. Jadi citranya itu baik. Bukan, saudara. Kita tidak sempurna dan penuh kelemahan. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus atas berita yang telah kita percayai dan iman, kasih, dan pengharapan yang telah kita terima. Nah, saudara, iman dan kasih itu datang lewat pengharapan. Nah, saudara, dalam menghayati ini kita perlu meyakini dan mengingat bahwa identitas kita ini adalah pribadi yang sudah didiami oleh Kristus. Kemudian kita harus tahu di mana kita berada. Kita ada di dalam kerajaan Allah yang teguh, yang kokoh, yang tidak akan bisa diruntuhkan oleh dunia ini, oleh apapun tantangannya, perang, pandemi, sakit, penyakit. Kita akan bisa menentukan kerajaan Tuhan. Dan tujuan kita adalah menikmati, memuliakan Allah dalam Kristus Yesus. Kita diminta supaya kita tidak perlu membuat orang lain itu terkesan. Tidak perlu hidup dalam kompetisi. Tidak perlu menguasai ataupun mengontrol orang lain. Kita adalah manusia yang baru dalam Kristus. Kita tidak khawatir dengan kondisi yang ada di dalam dunia ini. Tuhan tetap ambil kontrol. Dan Tuhan memberikan damai sejahteranya, kekuatannya dalam kehidupan kita. Dalam Kolose 3 ayat 3. Jadi kalau kita bangun tidur dan kita mulai mengingat hal ini tentang siapa kita, identitas kita, siapa, di mana kita berada, dan apa tujuan kita akan menjalani kehidupan kita baik dan kehidupan ini dengan baik dan indah dan bisa memberikan pengharapan kepada orang lain. Nah, saudara, seperti apa pengharapan itu? Pengharapan yang nyata dalam aksi. Nah, Paulus menuliskannya dalam surat kepada jemaat Roma di pasal 12 ayat 10 sampai 18. Mari kita bersama-sama mendengarkannya. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah, saudara, bagian ini jelas dan praktis sekali. Bagaimana Paulus menjelaskan tentang pengabaran Injil itu, tentang membagikan pengharapan itu.
Nah, ini tidak perlu keluarkan kalimat, cukup dengan perbuatan. Semuanya adalah tindakan nyata. Nah, James Bryan Smith menceritakan bahwa ada sahabat-sahabatnya yang melayani dan bersahabat dengan orang-orang dari Haiti yang barusan terkena bencana gempa bumi. Ini mereka berkumpul melayani orang-orang Haiti itu dalam penampungan. Mereka berbicara, mereka bersahabat bersama-sama. Dan teman-teman James Bryan Smith ini adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Mereka punya pekerjaan yang mapan, gaji yang besar, pendidikannya tinggi. Namun mereka mau merendahkan hati mereka, melayani orang-orang Haiti dan bersahabat dengan mereka. Saudara, teman-teman Smith ini melakukan bukan karena kasihan. Mereka melayani karena kasih kepada sesama. Nah, saudara, Smith melihat teman-temannya ini, dia mengingat perkataan Dallas Willard. Aktivis sosial yang sejati adalah dia yang hidup sebagai murid Kristus dalam hubungannya dengan sesama hari demi hari. Nah, saudara, kasih dan iman mereka benar-benar nyata dan terasa dalam perbuatan mereka kepada orang-orang lain, kepada sesama mereka yang membutuhkan. Nah, seperti itulah saudara, gimana kita menghayati iman kita, kasih, pengharapan yang telah kita terima dari Yesus Kristus. Sang Allah pencipta langit dan bumi itu telah diam dalam diri kita. Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Kita adalah pribadi yang didiami oleh Kristus. Bukankah seharusnya keharuman Kristus itu merupakan hembusan nafas kita, aliran darah kita, dan setiap langkah perbuatan kita boleh menjadi ungkapan keharuman Kristus itu di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, biarlah setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita itu boleh menyatakan keharuman Kristus di tengah-tengah dunia ini, memberikan pengharapan, menyatakan kasih, dan menyaksikan iman kita. Itulah pengharapan dalam perbuatan, dalam aksi. Kemudian pengharapan dalam kata-kata. Selain dari tindakan kita pun perlu memberikan pengharapan kita lewat kata-kata kita. Biarpun tindakan itu lebih bicara kuat ya, lebih efektif, kita pun tetap dipanggil untuk memberitakan iman kita lewat mulut bibir kita. Firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 15 dikatakan, "Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat." Nah, saudara, ayat ini penuh dengan hikmat. Pertama, Petrus mendorong kita untuk mempersiapkan diri. Itu berarti kita perlu sediakan waktu untuk merenungkan 4 kisah pengharapan yang Kamis kemarin saya sudah sampaikan kepada kita tentang kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Yesus surga, dan Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang menguasai dunia ini. Nah, 4 fondasi pengharapan kita ini boleh menguatkan kita, boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, tak hanya keluar lewat mulut kita ketika itu diminta oleh Tuhan. Nah, saudara, ketika kita udah persiapan dengan baik ya, sehari-hari dalam saat teduh, merenungkan firman Tuhan, merefleksikan khotbah yang kita dengarkan, kita kapanpun ketika diminta pertanggungjawaban, kita bisa menceritakan. Nah, frasa pertanggungan jawab ini penting sekali, dan Smith sangat suka bagian ini. Ini bicara tentang sesuatu yang ingin didengar oleh orang lain, yang dinanti-nantikan, diharapkan oleh orang-orang lain, tentang iman kita, tentang kasih, tentang pengharapan yang telah kita dapatkan dari Tuhan Yesus. Mereka ingin dengar dari kita. Oleh karena itu, Petrus mengingatkan di bagian kedua dalam nasihatnya ini, tetapi harus dengan lemah lembut dan hormat. Nah, terkadang kita mengabarkan Injil, kita
bisa kasar sekali, bisa merendahkan sekali. Apalagi kalau kita udah tahu kelemahan orang itu, kelemahan pengajaran-pengajaran mereka itu. Kadang-kadang ada caci maki timbul, terus membuli orangnya. Nah, saudara, ingatlah kita dianugerahkan kebenaran, tetapi tidak membuat kita menjadi orang yang arogan. Kita mesti terus belajar dari Kristus. Ketika Kristus menyampaikan firman-Nya, ketika Kristus menyatakan kebenaran, Ia sampaikan dengan lemah lembut dan dengan kasih. Memang sulit melakukan keduanya, apalagi kalau kita udah tahu kelemahan orang itu. Tuhan memerintahkan kita untuk melakukannya dengan bijaksana. Dalam Matius 10 ayat 16, Yesus mengatakan kepada kita melakukannya dengan tulus dan dengan cerdik. Ia mengutus kita di tengah-tengah serigala, seperti domba di tengah-tengah serigala, supaya kita tetap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, apa artinya cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Dallas Willard berkata, ular itu menunggu mangsanya sendiri datang kepada dia, dan jarang sekali ia berburu. Nah, hal ini tentunya berbeda dengan jenis-jenis ular di daerah kita yang seringkali datang ke kandang ayam ataupun ternak kita untuk mencari mangsa. Beda memang. Nah, saudara, cerdik seperti ular itu berarti perlu sabar, menunggu waktu yang tepat untuk menyatakan iman kita, menyatakan kebenaran dan Injil kepada orang-orang yang memang belum bisa menerimanya. Butuh waktu yang lama, butuh waktu menerima. Mungkin relasi yang perlu dibangun, mungkin kepercayaan yang perlu dilihat. Jadi cerdik seperti ular itu menunggu waktu yang tepat untuk memberitakan iman kita. Dan kemudian tulus seperti merpati adalah ilustrasi bagi keramahan kita dalam melayani sesama kita. Kita tulus memang membagikan Injil ini, pengharapan ini, bukan untuk memanfaatkan mereka. Merpati adalah burung yang jinak dan tidak ganas. Ini adalah sebuah ketulusan dalam melayani Tuhan, dalam membagikan Injil kepada sesama kita. Dan kombinasi dua tipe ini sangatlah efektif dalam memberitakan Injil dan mempertanggungjawabkan iman kita. Nah, saudara, ada sebuah contoh kisah dari Frank Laubach yang menjadi contoh yang cukup baik untuk kita bisa belajar membagikan pengharapan kita lewat aksi maupun kata-kata di waktu yang tepat. Frank Laubach adalah seorang misionaris yang menginjili kepada orang-orang di Filipina, khususnya orang-orang Muslim. Nah, saudara, dia harus menunggu 1 tahun baru bisa bicara tentang iman, Injil yang secara verbal, ya, kata-kata nyata kepada orang lokal di sana. Nah, saudara, ia melayani di Pulau Mindanao di Filipina, di regionnya Muslim. Nah, suatu saat pemimpin Muslim itu berkata kepada orang-orang di kampung itu, kunjungilah pria itu, maksudnya Frank Laubach itu, karena dia mengenal Allah. Nah, saudara, untuk menantikan kata-kata itu keluar dari pemimpin seorang Muslim, Frank itu menanti dengan lemah lembut dalam jangka waktu yang lama, sambil setia mengajar orang-orang lokal di sana membaca dan menulis, karena memang waktu itu sangat terbelakang dan miskin sekali orang-orang di sana. Frank Laubach mempedulikan kehidupan mereka dan ia melayani mereka. Ia beraksi dulu, baru kemudian ketika waktu yang tepat Tuhan memberikan momen itu, ia berkata-kata memberitakan Injil kebenaran itu. Saudara, biarlah hari ini kita boleh diingatkan kembali tentang poin ini, memberitakan Injil, memberitakan pengharapan itu lewat aksi kita, lewat mulut kita. Tuhan kiranya boleh menguatkan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami dengar, kami renungkan pada hari ini. Dan biarlah Tuhan, Engkau boleh menolong kami menjadi pengabar-pengabar pengharapan. Dan biarlah kami boleh mempertanggungjawabkan pengharapan kami, iman kami, dan perbuatan kasih kami. Kami boleh tunjukkan dan kami boleh perkatakan sumber segala sesuatu
yaitu dari Engkau saja yang telah hidup dalam hati kami, tinggal dalam hati kami. Agar kami boleh begitu bersuka cita dan menikmati kedamaian. Tolong kami Tuhan, mampukan kami menceritakannya dan membagikannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.